Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Alfiani dengan NIM 185101168, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, IKIP Siliwangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya, penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai pengembangan lembar kerja peserta didik berbantuan Canva pada materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan problem posing terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Pada proses penelitian ini, peneliti dibimbing oleh pembimbing-pembimbing yang hebat, yaitu oleh Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD dan oleh Ibu Ika Wahyu Anita MPD. Kebanggaan untuk peneliti bisa dibimbing oleh beliau-beliau. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan membahas tentang beberapa fokus pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana pendidikan adalah salah satu untuk membentuk sumber daya yang berkualitas di masa depan. Oleh karena itu, dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi baik intelektual, emosional, mental, sosial, fisik, dan etika melalui pendidikan. Di dalam pendidikan, diperlukannya pemahaman konsep baik dari guru maupun dari siswa. Oleh karenanya, pemahaman konsep merupakan kemampuan atau keahlian yang dapat dijadikan ukuran sebagai pembuktian pemahaman materi yang telah dipelajari, serta mampu untuk menjelaskan suatu hubungan antara konsep dan dapat mengaplikasikan konsep tersebut secara luas dan efisien, sehingga dapat melakukan pemecahan masalah. Dan juga pembelajaran yang dilakukan menggunakan LKPD dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang keempat yaitu problem posing, menekankan pada perumusan soal yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis para peserta didik. Selanjutnya, pada penelitian tadi nih, dan kawan-kawan menunjukkan bahwa terdapat banyak siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah pada materi SPLDV. Oleh karenanya, dengan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai pengembangan lembar kerja peserta didik berbantuan Canva pada materi sistem persamaan linear dua variabel dengan pendekatan problem posing terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu untuk mengetahui proses pengembangan lembar kerja peserta didik. Yang kedua yaitu kelayakan lembar kerja peserta didik. Yang ketiga yaitu mengetahui efektivitas lembar kerja peserta didik. Yang keempat yaitu mengetahui kendala yang ditemui saat melakukan pengembangan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan Research and Development (R&D) oleh Borg and Gall. Subjek penelitiannya yaitu kepada siswa kelas 8 MTS Negeri 5 Bandung Barat. Instrumen penelitiannya meliputi lembar validasi, lembar praktisi, dan soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel 2019, dan uji coba instrumen ini meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, dan efektivitas. Metode penelitian, alur penelitian Research and Development oleh Borg and Gall ini terdapat beberapa tahapan yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya lebih rinci di hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan mengenai proses pengembangan produk, di mana terdapat 10 tahapan. Yang pertama yaitu studi pendahuluan dan kepustakaan, di mana peneliti membaca beberapa artikel ilmiah sebagai referensi pada penelitian ini. Selanjutnya, peneliti melakukan rancangan LKPD. Setelah membuat rancangan LKPD, peneliti melakukan forum group discussion bersama dosen pembimbing dan melakukan validasi pertama. Setelah selesai validasi pertama, peneliti membuat draft LKPD. Setelah rampung,
draft LKPD tersebut, peneliti melakukan uji coba terbatas kepada siswa di MTS Negeri 5 Bandung Barat sebanyak 10 partisipan. Setelah melakukan uji terbatas, ternyata terdapat masukan-masukan yang dimana masukan-masukan tersebut mengenai penyederhanaan pembahasan dan kesalahan dalam penulisan di LKPD. Selanjutnya, peneliti melakukan revisi pertama. Setelah melakukan revisi pertama, peneliti melakukan uji coba luas. Setelah melakukan uji coba luas di MTS Negeri 5 Bandung Barat dengan subjek penelitiannya sebanyak 25 orang ini, peneliti mendapat masukan-masukan ternyata masih ada kesalahan penulisan dalam draft LKPD tersebut, dan peneliti melakukan revisi kedua dan dihasilkannya final produk LKPD. Setelah final produk LKPD tersebut rampung, peneliti melakukan uji produk LKPD di kelas 8 siswa MTS Negeri 5 Bandung Barat. Pada 10 tahapan ini, alhamdulillah peneliti melakukan penelitian dengan lancar. Selanjutnya, kelayakan produk. Dapat dilihat dari grafik terjadi peningkatan yang dimana uji praktisi pertama memperoleh persentase sebesar 79% dan naik menjadi 85%, yang menunjukkan bahan ajar yang digunakan sangat praktis. Sedangkan pada uji validitas LKPD yang pertama mendapatkan persentase 81% dan meningkat menjadi 87%, dan RPP di mana yang pertama mendapatkan 88% dan meningkat menjadi 89%, yang mana dalam kriteria penilaian validitas produk, hasil tersebut menunjukkan bahan ajar yang digunakan sangat valid dan dapat digunakan tanpa perlu revisi. Selanjutnya, efektivitas produk. Efektivitas produk ini didapat dari hasil rekapitulasi data dengan subjek penelitian sebanyak 25 siswa pada siswa MTS Negeri 5 Bandung Barat dari hasil 5 butir soal tes pemecahan masalah. Dari hasil analisis pada pengujian efektivitas ini didapatkan bahwa tingkat keefektifan LKPD yang dikembangkan memperoleh skor 78%, dan hal tersebut menandakan LKPD yang dikembangkan memiliki nilai efektivitas dengan kategori efektif ketika digunakan dalam proses pembelajaran pada sistem persamaan linear dua variabel dengan pendekatan problem posing terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kendala-kendala yang dialami pada saat proses penelitian. Yang pertama yaitu sulitnya mencari informasi mengenai LKPD yang digunakan para guru dalam melakukan pembelajaran matematika pada materi SPLDV, dikarenakan pada proses sebelumnya masih dilakukan pembelajaran secara daring. Dan juga sulitnya menentukan konsep dengan karakteristik pendekatan problem posing pada draft LKPD. Selanjutnya yaitu diperlukannya waktu yang lebih lama dikarenakan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan problem posing. Yang ketiga yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dikarenakan pada pembelajaran sebelumnya dilakukan secara daring, alhasil siswa mengalami penurunan dalam keaktifan. Selanjutnya, yang keempat yaitu kurangnya motivasi dan adanya rasa malas dalam mengerjakan soal latihan matematika. Sejalan dengan yang sebelumnya, karena siswa sebelumnya melakukan kegiatan pembelajaran secara daring yang mengakibatkan kurangnya motivasi dan rasa malas terhadap siswa. Oleh karena itu, peneliti sebagai guru melakukan dan memberikan motivasi kepada siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini terdapat 5 poin. Yang pertama, proses pengembangan LKPD merujuk pada penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall (R&D) Research and Development, dan yang terdiri dari 10 tahap dan seluruh tahapan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu kelayakan LKPD yang telah dikembangkan memperoleh nilai kepraktisan dengan kategori sangat praktis untuk digunakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu hasil validasi produk pada penelitian ini masuk ke dalam kategori sangat baik. Yang keempat yaitu uji efektivitas memperoleh skor 78%, dan hal tersebut menandakan bahwa bahan ajar yang memiliki nilai efektif dengan nilai efektivitas efektif ketika digunakan dalam proses pembelajaran.
Dan kendala dalam proses pengembangan LKPD meliputi sulitnya membuat penyusunan mengenai LKPD yang dikembangkan sesuai dengan pendekatan problem posing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.